Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir Rizky Susawal. Saya sebagai moderator. Di sini kami akan menyampaikan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Baik Ibu, saya Septo Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penyuluhan. Tujuan penyuluhan di sini yaitu agar Ibu mengetahui dan memahami resiko-resiko penyakit diabetes. Yang kedua, mendapatkan edukasi tentang nutrisi bagi penderita diabetes dan cara minum obat serta suntik insulin. Memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik. Selanjutnya menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus dan menerapkan perawatan yang tepat pada diri sendiri dan anggota keluarga dengan penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya penjelasan penyuluhan diabetes mellitus yang akan disampaikan oleh Sutri Roida. Baik Bu, saya Sutri Roida. Di sini saya akan menyampaikan teori tentang penyakit diabetes mellitus. Sebelum saya menjelaskan, apakah Ibu pernah mendengar diabetes mellitus? Pernah. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas dalam memproduksi hormon insulin secara memadai. Penyakit ini bisa dikatakan sebagai penyakit kronis karena dapat terjadi secara menurun. Berdasarkan penyebabnya, diabetes mellitus digolongkan menjadi 3 jenis, diantaranya diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Yang disebabkan karena reaksi autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta pada pankreas sehingga tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena akibat adanya resistensi insulin yang mana sel-sel dalam tubuh tidak mampu merespons sepenuhnya insulin. Diabetes gestasional disebabkan dalam tubuh tidak mampu merespons sepenuhnya insulin karena naiknya berbagai kadar hormon saat hamil yang bisa menghambat kerja insulin. Maka dari itu, untuk mengetahui bahwa seorang mengidap penyakit diabetes mellitus dapat ditegakkan melalui pemeriksaan klinis berupa pemeriksaan kadar gula darah. Salah satunya pada penderita diabetes mellitus yang dapat dilakukan pemeriksaan kadar gula darah dengan glukometer. Kadar gula darah yang meningkat pada pasien diabetes mellitus akan berdampak pada tingginya resiko lupus kaki yang sulit disembuhkan. Hal ini dikarenakan kemampuan pembuluh darah dalam berkontraksi maupun reaksi sehingga mengakibatkan gangguan perfusi jaringan pada bagian distal. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Wahyu bahwa adanya hubungan kadar gula darah dengan derajat ulkus diabetik. Hasil penelitian tersebut memperoleh 10,0% derajat 1 ulkus dengan derajat ulkus diabetik. Maka dari itu, pentingnya untuk selalu mengontrol kadar gula darah sehingga dapat mengurangi resiko komplikasi dari kasus diabetes mellitus. Bu, apakah ingin bertanya? Iya Pak, saya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cahaya. Di sini saya ingin bertanya, Mbak. Iya. Apakah penyakit diabetes mellitus itu bisa disembuhkan? Ada yang ingin tanyakan lagi? Pak, mau bertanya. Kan saya Ibu Leka ingin bertanya. Tolong jelaskan mengapa seorang anak dapat menyandang penyakit diabetes mellitus dan apakah bisa hidup normal? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Cahaya. Pertanyaannya yaitu diabetes yang disebabkan karena keturunan bisa disembuhkan atau tidak? Kalau bisa tolong jelaskan dan kalau tidak bisa tolong dijelaskan. Jawabannya, penyakit diabetes tidak bisa sembuh total ya Bu, tapi bisa dikontrol dan memperhatikan asupan makanan, mengatur pola makanan dan istirahat, berolahraga rutin, serta mengonsumsi suplemen untuk sumber vitamin tambahan. Bagaimana Ibu? Iya, belum ngerti. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Leka akan dijawab oleh teman saya Sutri. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Leka. Yang pertanyaannya adalah, mengapa seorang anak dapat menyandang penyakit diabetes mellitus dan apakah bisa hidup normal? Jawabannya adalah biasanya penyebab diabetes pada anak-anak adalah karena faktor keturunan ataupun adanya gangguan fungsi pankreas.
80% anak-anak adalah pengidap diabetes tipe 1. Diabetes mellitus adalah penyakit autoimun kronis yang disebabkan oleh gangguan pengaturan gula darah. Pasien diabetes tetap dapat beraktivitas normal selama menjalani pola hidup sehat. Selain agar menjaga kualitas hidup, menjaga pola hidup sehat juga dapat mengurangi apabila terjadi peningkatan risiko berbagai komplikasi. Apakah Ibu Leka sudah mengerti? Mengerti, Mbak. Baik, Bu. Materi kami tentang diabetes mellitus. Semoga Ibu mengerti dan memahami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyuluhan dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.